Pernah kepikiran nggak sih ada satu ide yang benar-benar mengubah cara kita semua berbisnis? Hari ini kita bakal coba bedah kode di balik apa yang disebut ekonomi penjodoh. Oke, pertanyaannya kelihatannya simpel, tapi jawabannya itu yang mengubah segalanya. Gimana ceritanya perusahaan-perusahaan raksasa kayak Google, Facebook, atau yang akan kita bahas ini, OpenTable, bisa untung miliaran dolar padahal layanan utamanya dikasih gratis. Ini kan kayaknya melanggar aturan paling dasar ekonomi ya. Coba deh, kita ambil contoh spesifik. OpenTable. Mereka ini kan nyediain layanan yang berguna banget. Bikin kita gampang pesen tempat di restoran. Tapi sejak mereka muncul di tahun 1998, mereka itu nggak pernah minta bayaran sepeser pun dari kita, para pengunjung. Nol. Bener-bener gratis. Tunggu dulu, ini lebih aneh lagi. Udah gratis, kadang mereka malah ngasih kita hadiah atau poin. Jadi pada dasarnya kita tuh kayak dibayar cuma buat pakai platform mereka. Ini logika bisnis macam apa? Gimana caranya mereka bisa bertahan hidup? Jadi, kalau ini semua kedengeran aneh dan gak masuk akal, ya wajar. Itu karena kita coba mikirnya pakai aturan lama. Ternyata nih, buat bisnis model begini, semua yang kita pelajari di kelas ekonomi dasar bisa jadi salah total. Nah, buat mecahin teka-teki ini, kita harus masuk ke dunia yang beda. Dunia dua sisi. Disinilah kita bakal lihat perbedaan fundamental antara aturan bisnis lama dan aturan baru yang dipakai sama para penjodoh ini. Coba bayangin toko kelontong biasa. Mereka beli barang dari pemasok, terus mereka jual ke kita. Itu bisnis satu sisi, jalurnya lurus aja. Nah, sekarang bandingin sama model penjodoh. Mereka itu nggak jualan apa-apa secara langsung. Sebaliknya, mereka itu kayak bangun sebuah panggung, tempat di mana dua kelompok yang beda, di kasus ini, pengunjung dan restoran, bisa ketemu dan berinteraksi. Inilah yang bikin dia jadi platform dua sisi. Dan disinilah letak sos rahasianya, bahan ajaib yang bikin semua ini jalan. Namanya efek jaringan tidak langsung. Gampangnya gini, nilai platform ini buat kamu sebagai pengunjung itu tergantung banget sama seberapa banyak restoran yang ada di sana. Sebaliknya buat restoran, nilai platform ini tergantung sama seberapa banyak pengunjung yang pakai. Nah, ini nyiptain sesuatu yang kita sebut roda gila jaringan. Coba deh kita ikutin alurnya. Pertama, makin banyak pengunjung yang gabung. Akibatnya, platform ini jadi makin berharga buat restoran kan? Ini lalu mendorong lebih banyak restoran buat ikutan gabung. Dan karena pilihan restorannya makin banyak, platform ini jadi makin berguna buat pengunjung, yang ujung-ujungnya narik lebih banyak pengunjung lagi. Ini siklus yang saling menguatkan. Sekalinya muter, momentumnya susah banget dihentikan. Roda gila tadi kedengerannya keren banget kan? Tapi ada satu masalah gede. Gimana caranya bikin roda itu muter dari nol pas platform kamu masih kosong melompong? Nah, ini dia masalah klasik ayam dan telur. Dan ini tantangan terbesar buat setiap platform baru. Coba bayangin deh, kamu baru aja luncurin aplikasi restoran. Pengunjung nggak bakal mau download karena nggak ada restorannya. Sebaliknya, restoran juga nggak mau daftar karena nggak ada pengunjungnya. Jadi gimana mulainya kalau dua-duanya saling nunggu? Jawabannya adalah fokus yang super ekstrim. Coba lihat perjalanannya OpenTable. Awalnya, di tahun 1998, mereka coba buka di 50 kota sekaligus. Hasilnya, gagal total. Terus, di tahun 2001, mereka putar haluan. Mereka lupain kota-kota lain dan cuma fokus di 4 kota utama. Dengan cara ini, mereka akhirnya bisa mencapai masa kritis, titik di mana restorannya udah cukup banyak buat narik pengunjung, dan akhirnya roda gilanya pun mulai berputar. Oke, masalah pertama udah beres. Sekarang muncul pertanyaan berikutnya, siapa yang harus bayar? Nah, disinilah matematikanya jadi aneh dan menarik banget. Karena semua aturan harga konvensional bisa kita buang jauh-jauh. Jadi gini, platform-platform ini nggak ngelihat semua pelanggan itu sama. Mereka secara strategis ngebagi jadi dua grup. Ada sisi uang, ini kelompok yang jadi sumber duitnya. Terus ada sisi subsidi. Ini kelompok yang sengaja dikasih harga murah, bahkan gratis, biar mereka mau gabung rame-rame. Kuncinya, subsidi sisi yang paling sensitif sama harga buat narik sisi yang rela bayar. Dan inilah yang ngejawab teka-teki kita di awal soal OpenTable. Pengunjung itu sisi subsidi dan restoran itu sisi uangnya. Tapi coba deh lihat, pola ini ada di mana-mana. Konsol video game itu sering dijual rugi, itulah sisi subsidi, buat narik kita para pemain. Sisi uangnya, developer game yang bayar lisensi. Atau kartu kredit, kita sebagai konsumen itu sisi subsidinya, dapat poin dan macam-macam. Sementara tokonya itu sisi uang yang bayar biaya transaksi. Polanya sama terus, berulang-ulang.
Oke, jadi kenapa sih kita harus peduli sama semua ini? Karena para penjodoh dengan kekuatan super ini, dampaknya itu merevolusi seluruh industri. Dampaknya bisa dahsyat banget, contohnya agen perjalanan. Dulu, sebelum ada platform kayak Expedia, mereka itu penting banget. Tapi coba lihat grafik ini. Antara tahun 2000 dan 2014, jumlah mereka anjlok parah. Platform penjodoh online ini ternyata jauh lebih efisien buat menghubungkan turis sama maskapai dan hotel. Dan akhirnya, satu profesi terguncang habis-habisan. Hal yang mirip terjadi di industri surat kabar. Model bisnis mereka selama ratusan tahun kan menjodohkan pembaca sama pengiklan. Pas platform online datang dan bisa ngelakuin itu lebih baik, lebih cepat dan lebih tertarget, hasilnya apa? Boom! Penurunan 42% dalam jumlah pekerjaan di ruang redaksi. Ini bukan sekadar perubahan, ini gempa bumi ekonomi. Ekonom Joseph Schumpeter punya istilah keren buat proses ini, badai abadi penghancuran kreatif. Dan menurut dia, inilah mesin utama dari ekonomi pasar. Jadi, ngertiin ekonomi penjodoh ini bukan cuma soal bisnis, tapi soal ngertiin kekuatan besar yang lagi ngebentuk dunia kita saat ini. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan pamungkas. Sekarang setelah kita tahu kodenya, kira-kira industri raksasa mana lagi ya yang bakal dirombak berikutnya?